Inilah kisah si Yuki, perjalanan ke barat, tokoh keras sakti yang tak pernah menyerah. Jok, mau beli tempura nggak? Ini mumpung masih anget nih. Boleh deh Bu, yang baru diangkat aja, enak kayaknya. Mau berapa porsi mas? 2 porsi ya mas, dicampur-campurin aja. Kok diem aja sih mas? Lagi mikirin apa? Enggak kok Pak. Nggak berat, tapi lagi mikirin orang, ya kan? Ih Ibu, Pak, pesan dong. Ya silakan mbak. Mau pilih yang mana? Campur ya, Pak? Oke siap. ya ampun Bu. Malu kamu ini, gacek dong. Sekalian kenalan mas, biar gak penasaran. Maaf, kamu Mewang kan? Iya. Kemarin kita ketemu loh di pertunjukan Wayang Potehi. Oh, yang itu ya? Iya, saya Joko Sudiro. Kebetulan kos saya di sini. Oh, Boleh kenalan? boleh. Kamu itu udah ditungguin dari tadi. Ya ampun Bu. Apa sih kamu tadi kamu bilang gitu sama ibu? Iya, kenalin saya Mewah. Coba kamu tahu nggak kalau sebenarnya Wayang Potehi itu udah dilarang di sini? Hah? Dilarang? Serius? Iya, soalnya Revisi nggak suka sama kebudayaan Tiongkok. Tapi itu seni, Mei. Masa seni dilarang? Semua di sini bisa dilarang, Jok. Kamu lapar nggak? Lapar. Tempura yuk. Boleh. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Tumben nih gak sendiri mas. Iya Pak. Lagi rame Pak. Masa rame berdua? Biasanya mas Joko bangun sendiri di sini. Waduh Pak. Gimana nih? Dua bersih. Iya Pak. Oke. Yang satu tambahin udang ya, Pak? Oke siap. Nih, jadi panas ya. Makasih. Makasih. Oke, ini bumbunya. Nanti aduk sendiri. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu.
Menyadari begitu besarnya ketertarikan Meiwang terhadap wayang potehi, keesokan harinya Djoko Soediro pun tergerak untuk mencarikannya sebuah wayang potehi sebagai hadiah istimewa. Mau beli mas? Iya bu. Silakan masuk. Iya. Ini wayang potehi ya? Potehi bu. Iya mas, itu buatan tangan. Sudah lama sih saya jual ini, tapi sekarang jarang ada yang beli. Zaman kan sudah beda mas. Memang masih ada pertunjukannya? Tentu ada mas, tapi sembunyi-sembunyi. Dalangnya masih sering main, walau sudah dilarang keras. Dia bilang kalau wayang ini mati, mati juga sebagian jiwa kampung di sini. Ini berapaan tuh? Ambil aja deh buat kenal-kenalan. Setelah membeli wayang, Djoko Soediro pun berkunjung untuk menonton pertunjukan wayang potehi sebagai salah satu bahan untuk artikelnya. Kamu orang yang nonton wayang ini kemarin ya? Iya pak, saya Joko, saya wartawan. Wartawan ya? Hati-hati nak, zaman ini tidak ramah untuk orang-orang yang jujur seperti kalian. Saya sudah merasakan itu pak, tapi saya nggak mau berhenti. Sama seperti wayang ini, walaupun dilarang, tapi saya tetap memainkannya. Karena ada beberapa hal yang harus tetap diceritakan. Pada malam itu pun, Djoko Soediro larut dalam kesibukannya menulis sebuah artikel yang mengangkat isu diskriminasi terhadap wayang potehi. Joko, ibu pulang dulu ya. Nanti bilang ke teman-temanmu juga ibu udah pulang. Iya. Permisi bu, Ya. apa benar ini kos-kosannya Djoko Soediro? Bener. Bisa tolong panggilkan sebentar? Jok, ini ada temenmu Jok. Ibu nggak kenal. Aku Djoko Soediro. Aku tidak tahu malam itu kenapa mereka berdua tiba-tiba membungkamku. Aku hanya ingin membuka kebenaran. Bu, apa itu di sana? Kayaknya orang nggak
nggak sih Pak? Tolongin Pak. Nak, kau masih hidup? Tolong Pak. Bu, sini Bu, bawa air Bu. Dia masih hidup. Ya ampun, siapa ini Pak? Gak tahu ini Bu, tapi dia masih hidup Bu. Sini Pak handuknya. Iya Bu. Siapa yang melakukan ini sama kamu nak? Aku nggak tahu mereka Bu, tapi aku tahu alasannya. Astaga, kok bisa sih Nak? Ayo makan dulu, biar kuat. Bu, Joko, ya ampun, kamu dari mana? Semalam mereka bawa kamu kemana? Saya pikir kamu sudah... tenang Bu, saya masih hidup kok. Ini semua luka apa, Joko? Kamu diapain aja semalam? Semalam kamu dibawa kemana? Saya nggak tahu persis Bu, tapi ada orang baik yang mau nolong. Ya ampun, sini, kamu duduk sini, Joko. Joko, sebelumnya Ibu minta maaf ya. Kamu nggak bisa tinggal di sini lagi. Karena nanti kalau mereka balik lagi, Tenang Bu, saya bakalan pergi malam ini. mandi dulu ya Joko, bersih-bersih, makan, baru kamu pergi lagi. Mewang. Joko, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa, serius. Mereka yang ngelakuin ini. Mereka yang kemarin itu. Ya, mereka. Sebentar ya. Terus kamu mau apa? Aku bakalan pergi, Mi. Kalau aku nggak pergi malam ini, mereka bakal balik. Aku nggak mau kamu ikut kena. Tapi kamu bakal balik kan? Ya ampun, itu dia mau pergi. Ya. Ini buat kamu. Aku nggak bisa janji kapan, tapi kamu ingat kan waktu pertama kali kita nonton Wayang Potehi? Dalang itu bilang ada hal yang nggak bisa kita bungkam. Aku percaya itu juga berlaku buat kita. Hati-hati Joko. Cinta kadang tidak berakhir dengan pelukan. Kadang ia berakhir dengan punggung yang menjauh dan hati yang tetap menunggu. Seperti wayang yang dilarang tapi terus dimainkan. Ada hal-hal yang tidak bisa dibungkam, tidak oleh rezim, tidak oleh jarak, tidak oleh waktu.
action. Lo piye gak bisa dicoba itu? Dulu aja tidak wayang. Jatuh cinta memang manis, apalagi sama Cia. Wiro genggam Tapi aku tahu alasannya. Lebaran tahun depan kita kesini lagi ya. Dadah. Ya kan aku pengen kok nganong pecah. Anu enggak sih. Apa tuh? Oke guys. Iya. Oke guys. Kurang. Tapi langsung ngomong apa? Wes sampe guyu-guyu, sampe pura-pura ngomong. Jatuh cinta. Memang manis. Lagi